Ya, di segmen kedua terkait perseteruan antara PSSI dan pemerintah yang semakin memanas masih bersama dua narasumber kita, Pak Joko Susilo dari Tim 9 Kemenpora dan Pak Ridwan Hisyam dari Wakil Ketua Komisi 10. Pak Ridwan Hisyam, ini kalau kita Anda cenderung lebih tidak setuju dengan pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora terhadap PSSI. Betul. Kenapa Pak Ridwan? Jadi saya tidak setujunya karena apakah ada dampak negatif yang akan terjadi? Bukan. Itu pasti ada dampaknya kan, ada pembukuan itu. Saya melihat, saya masih berpikir prosedural saja dulu. Karena kita ini di DPR kan tidak boleh memihak. Nah, meskipun di 10 Bukannya fraksi DPR harusnya memihak rakyat? Bukan, maksudnya dalam hal ini ya kita harus suara rakyat kan kita dengar. Ada 10 fraksi yang ini kita kan dengarkan semuanya. Saya berbicara sini bukan suaranya Ridwan Hisyam, ini suara saya, suara Komisi 10 karena kita melakukan rapat-rapat ini. Ya, sebelum kita bicara soal prosedurnya yang mungkin ya ini bisa dipandang berbeda sebetulnya. Apa sih dampak yang mungkin terjadi dengan pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora terhadap PSSI menurut Anda? Ya, yang pertama otomatis liga yang harusnya berputar insya Allah tanggal 25 April besok ini kita belum tahu apakah jalan apa tidak. Padahal ini kan di dalam rangka meningkatkan prestasi kan harus ada perputaran. Habis itu dalam bulan ini juga jadwal saya yang lihat dari PSSI tanggal 30 divisi utama harus berputar juga. Nah, sehingga kalau tidak berputar yang namanya pertandingan-pertandingan ini otomatis ada dampaknya kan. Nah, dampaknya banyak selain masalah prestasi, masalah ekonomi. Karena namanya bola ini kan olahraga rakyat ini. Digemari oleh seluruh rakyat Indonesia. Mana yang tidak kebutuh ini kan. Bagaimana stadion di sekitarnya itu kaki lima, apa segala, terus bahan-bahan apa ini namanya ini, merchandise. Itu dampak-dampak ekonomi dan sosial bagi sesuatu di luar itu ya. Nah, itu mengakibatkan ekonomi kita kan bergerak di situ. Nah, inilah yang kita lihat bahwa terlalu berlebihan sampai dibukukan. Nah, saya sangat sepakat dengan Mas Joko masalah menyampaikan bahwa pembinaan PSSI kurang. Itu kita lihat itu. Tapi tidak harus membekukan maksud saya. Apa dong? Kan udah lama itu Pak Ridwan. Ya, saya melihat bahwa lamanya copot-copotin aja gitu maksudnya kan nggak bisa juga. Tidak juga. Karena gini, Pak Menteri Pemuda ini Pak Imam Nahrawi kan saya sangat dekat sekali, sangat kenal. Betul kan, sama-sama di Jawa Timur. Nah itu, saya melihat bahwa gebrakan daripada Menpora ini sudah tepat. Tapi ini maksud saya, kalau kita akan memperbaiki sesuatu, jangan kita matiin yang lama gitu loh. Oke, Pak Ridwan, nah, sebelum ini kita kesana, dia mau bikin perbaikan, tapi dia matiin. Nah, ini yang kurang bagus sebelum gitu. Sebelum kesana Pak Ridwan, Pak Joko, ini selain apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ridwan, kita ingat statuta FIFA juga ini akan menjadi masalah ketika PSSI diintervensi oleh pemerintah gitu. Nah, ini akan ada sanksi-sanksi tentunya bagi ini. Nah, ini akan seperti apa Pak Joko? Pengalaman saya memang 3 tahun yang lalu itu tidak mudah sebenarnya. Melawan FIFA itu juga berat. Secara diplomatik maupun secara lobbying dan sebagainya itu. Dan pada waktu itu saya termasuk yang dengan teman-teman yang lain ikut berusaha untuk supaya kita tidak dibekukan oleh FIFA. Tapi mungkin sekarang saya melihat ya lebih baik dibekukan juga kalau opini saya. Artinya ini risiko yang siap untuk diambil oleh pemerintah. Karena begini, mengapa gini? Ini memang sebenarnya ini tidak perlu terjadi, pembekuan itu tidak perlu terjadi kalau Bobi maupun Menpora sebelumnya itu cukup intensif dengan PSSI untuk komunikasi, untuk mengingatkan dan betulkan. Contoh yang paling nyata adalah misalnya fungsi Joko Driono yang menjadi CEO dengan Sekjen. Itu kan dia sebagai Sekjen itu harus melakukan katakanlah pengawasan, administrasi dan sebagainya untuk mengendalikan operasional PSSI termasuk mengawasi semua kompetisi di lingkungan PSSI. Tapi karena dia CEO, masa dia lapor kepada dirinya sendiri. Terus siapa yang mengawasi dirinya sendiri? Itu sudah salah kaprah itu. Dan itu dibiarkan oleh pengurus PSSI. Karena Joko Driono ini direktur. Nah, di PT Liga ya. Jelas konflik kepentingan. Ini kenapa nggak dilakukan? Pak Lanyala Mataliti menjadi direktur BTN dan sebagainya. Dan
Jadi ini salah kaprahnya ini fungsi-fungsi ini udah dibenarkan sesuai dengan ini. Artinya salah kaprah ini sebetulnya sudah dijelaskan belum oleh PSSI kan Kemenpora? tadinya sebagai regulator kan, sebagai orang yang tadi Pak Ridwan betul, ini sebagai rumah besar semua klub-klub bola di Indonesia. Nah tapi dia ikut cawe-cawe di situ kan, begitu. Ini persoalannya. Artinya salah kaprah yang dilakukan oleh mereka ini sudah disampaikan belum oleh Kemenpora? Artinya ini salah loh, ini tidak profesional tim loh. sel sudah dikatakan, kita sudah memberi peringatan dari awal-awal ini. Jadi sehingga kalau Anda tahu waktu mereka ditemukan antara CEO dengan PT Liga ini, mereka juga marah sama Joko Driono. Loh kamu kok nggak ingatkan selama ini? Nah, ini juga nggak bisa ngomong. Jadi ada kesalahan juga di Joko Driono ini yang nggak pernah diungkap ke publik gitu loh. Saya ingin menyimpulkan sedikit. Artinya pemerintah rela jika ada sanksi dari FIFA. Ya, saya kira begini. Tentu kita akan mencoba untuk hindarkan untuk dari suspend dari FIFA itu juga tidak kita kendaki, terus terang tidak kita kendaki. Tapi kalau kita melihat bahwa kita dapat dukungan publik yang luar biasa, kita juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak disuspend oleh FIFA. Ya. Tapi yang penting sebenarnya kita ini semua sepakat bahwa bagaimana bola kita ke depan tuh lebih bagus kan gitu. Itu kesepahaman kita dulu gitu loh. Cuma sekarang ini ada ketidakpercayaan bahwa kalau yang terjadi selama ini seperti itu tidak akan maju. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak supaya FIFA tidak memberi sanksi? Pak, sebentar, sanksi ya. Ini sepengetahuan saya, FIFA ini kan punya anggota. Anggotanya salah satunya adalah PSSI. Betul kan? Ya. Nah, sehingga kan dia akan memberikan sanksi kepada anggotanya kalau PSSI lemah dan diintervensi oleh pemerintah. Kalau dia kuat meskipun pemerintah mau intervensi, dia kuat, dia tidak bisa diintervensi, maka dia tidak akan men-skors ini. Karena dia bisa melawan atau mempertahankan, bukan melawan lah, terlalu kasar kalau melawan, mempertahankan intervensi itu. Nah, sekarang saya melihat PSSI sedang dalam proses itu agar dia tidak disuspend oleh FIFA. Karena kalau dia menyerah dari intervensi yang tadi kita katakan intervensi pemerintah, maka dia disuspend. Gimana Pak Joko? Ya, gini, sekarang Pak Joko ini pernah ke FIFA ini. Kondisinya gini, memang seolah-olah FIFA ini menakutkan gitu. Ya, memang kita sebagai anggota Federasi Internasional kita harus taat kepada aturan-aturan seperti itu. Persoalannya yang terjadi adalah PSSI itu tidak melaksanakan statuta FIFA sendiri. Ini yang jadi persoalan gitu. Nah, lalu yang kedua, selama ini dengan tidak adanya mereka konsisten dengan statuta yang dikeluarkan oleh FIFA itu. Jadi PSSI itu gini, kalau kena teguran FIFA dia akan nganu ke pemerintah. Tapi kalau kena dianggapnya intervensi pemerintah maka katakan saya. Jadi mereka ini seenak dewi gitu. Oke, Pak Joko dan Pak Ridwan, kita akan sambung ini di segmen berikut.